Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya. Kita ngobrol-ngobrol tentang keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja sih yang membuat kita terlena pada saat kita muda dan akhirnya di hari tua kita sedikit banyak mempunyai rasa penyesalan. Mungkin kalau kita masih muda masih belum memikirkan hal itu dan kita juga belum sadar. Tetapi di sini kita akan bahas satu persatu apa aja sih yang membuat kita itu tidak aware atau tidak sadar. Yang pertama yaitu kita tidak menabung sejak dini. Kita tidak menabung sejak dini, di sini banyak banget untuk tabungan itu kan luas ya teman-teman. Bisa investasi, bisa uang, bisa kita menabung secara manual di kotak kecil saat kita diajari masih kecil dulu. Nah, di situ kita mempunyai pikiran bahwa menabung itu sulit karena ekonomi kita masih kurang baik. Kedua, pendapatan kita masih kecil dan sebagainya. Berbagai banyak alasan yang membuat kita itu untuk menabung itu menjadi sulit. Sebenarnya tidak sulit kalau kita benar-benar mempunyai keyakinan kuat ataupun berani menyisihkan. Tidak perlu banyak, tetapi yang penting rutin dan ada tabungan. Kalau kita berpikir panjang, mungkin tabungan harus sekian juta, 2 juta, 5 juta, 100 juta maupun M. Kalau kita mengejar berapa tujuan kita, limit kita tidak akan ada batasnya. Jadi percuma. Lebih baik kita menabung dan dapatnya berapa itu kita dapat apresiasi pada diri kita sendiri. Jadi itu harus ditabung. Mungkin yang masih muda masih suka main sana main sini, beli ini beli itu yang tidak berguna, yang mempunyai impulsif yang tinggi ya, mungkin itu masih banyak dilakukan. Tetapi ingat, di hari tua nanti teman-teman akan merasakan bahwa itu hal-hal yang kurang berguna dan akan juga menyulitkan kita di hari tua. Karena hidup itu tidak selamanya kita tetap muda, tetapi juga tua. Dan yang tua itu kita akan kekuatan kita berkurang, kenikmatan berkurang, dan disitulah kita akan merasakan yaitu betapa pedihnya di hari tua. Yang kedua yaitu hidup boros dan tidak mau berinvestasi karena gaya hidup, karena keinginan dan hawa nafsu serta lain-lainnya. Di zaman sekarang memang banyak pengaruh-pengaruh yang sangat kurang baik menurut saya, yaitu tentang flexing, tentang pencapaian, kita harus mempunyai ini dan itu dan kita sebarkan mendapatkan validasi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya menurut saya kurang berguna. Nah, di situ kita akan memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita bisa divalidasi. Nah, sebenarnya tidak perlu validasi pada diri sendiri aja, tidak usah orang lain. Yang maksudnya kita validasi bahwa kita harus mempunyai tabungan sekian, kita harus mempunyai investasi sekian, kita harus mempunyai usaha ini. Nah, validasi pada diri kita, tidak harus disebarkan di luar. Di situ dengan kita validasi mungkin mempunyai banyak efek yang negatif, mungkin dikira sombong, mungkin kita akan mudah orang-orang berbicara untuk meminjam uang kepada kita, ataupun kita juga merasa risih karena banyak orang yang membicarakan kita dan sebagainya. Jadi intinya untuk gaya hidup yang boros ataupun yang bervalidasi itu sebaiknya dihindari, karena di masa tua itu mungkin kurang ada dampak baiknya. Yang ketiga yaitu mengandalkan satu sumber pendapatan. Jadi teman-teman mungkin satu pendapatan sudah cukup, mempunyai penghasilan yang tinggi, bisa mencukupi ini itu dalam kehidupan, memang benar. Tetapi kita jangan terlena, perlu dengan adanya investasi atau usaha lain supaya kita itu mendapatkan penghasilan lebih dari satu. Ya, mungkin saya tidak akan banyak bicara untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari lain itu mungkin juga tidak semudah apa yang kita bayangkan.
mungkin banyak persaingan atau dan sebagainya. Tetapi kita tetap aja berusaha untuk mencari sampingan untuk di hari tua nanti. Yang kelima ya ini. Yang kelima yaitu mengabaikan belajar keuangan. Jadi teman-teman mengabaikan tentang keuangan, mungkin kurang baca-baca atau kurang bertanya pada senior yang sudah lebih dari tua dan itu banyak pengalamannya, kita tanya-tanya, atau pada pengusaha yang sudah sukses menjalankan sesuatu usahanya, kita harus tanya-tanya. Di situ kita akan mendapatkan yaitu pemasukan yang dalam pikirannya kita untuk menjadi pemikiran lebih maju, berusaha dan sebagainya. Dan juga perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman punya kelebihan atau kemampuan, dan kita harus juga menyalurkan di tempat yang benar. Jangan hanya menyalurkan karena validasi. Mungkin teman-teman mempunyai bidang A tapi ngomongnya di tempat bidang B, dan dimana di bidang B itu tidak mempunyai kompeten di bidang A, tentu saja tidak akan menyambung, mungkin akan mendapatkan keadaan menimbulkan yang kurang baik juga. Jadi teman-teman harus juga pandai untuk menempatkan diri, karena track record seseorang nanti sampai tua juga akan dikenang, sampai mati pun juga dikenang. Jadi tetap melakukan yang terbaik, bersyukur bisa untuk bermanfaat kepada orang lain dan bisa membantu. Yang keenam yaitu tentang berhutang yang konsumtif, berhutang yang tidak produktif. Nah, di sini sangat mempunyai dampak yang kurang baik. Jadi teman-teman usahakan kalau mengajukan pinjaman sesuai dengan apa yang kita tunjukkan dan kita benar-benar bisa produksi. Jangan sampai untuk konsumtif atau untuk hawa nafsu. Memang kalau hawa nafsu kita juga banyak banget, mungkin sulit membendung, ya, karena setiap orang mempunyai pikiran dan keinginan masing-masing. Tapi kita harus sadar bahwa kita membeli itu untungnya apa dan untuk apa. Kalau memang tidak banyak untung dan untuknya, lebih baik kita hindari saja. Yang ketujuh yaitu mengabaikan dana darurat ataupun dana pensiun. Teman-teman harus mengumpulkan mulai dari sekarang, walaupun nominalnya berapa saya tidak tahu. Yang penting mengumpulkan untuk dana darurat maupun dana pensiun. Dana ini sangat penting banget untuk sewaktu teman-teman dibutuhkan, karena kita tidak tahu bahwa nantinya kita itu terjadi apa dan mau apa. Kita harus juga sadar bahwa kehidupan itu tidak mungkin hanya begini-begini saja, ada dinamika, realita, atau mutasi, atau pergerakan, dan kita tidak tahu di posisi mana kita akan berhenti dan kita akan berjalan lagi dan seterusnya. Jadi teman-teman, upayakan dana darurat dan dana pensiun ada walaupun berapapun nominalnya. Itu tadi tentang apa yang membuat menyesal pada masa muda, yang apa yang dilakukan di masa tua menjadi menyesal dengan apa yang dilakukan di masa muda. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.